Barai Adab di rumah. Hari ini kita kedatangan tamu, kawan baik saya. Beliau suka dipanggil dengan Kiai Matdon. Kiai Matdon ini beliau seorang penyair, sastrawan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Namanya sudah malang melintang, sudah malang melintang di dunia kesastraan. Apalagi hari ini kita akan membicarakan terkait dengan sastra dan komunitas. Dan beliau ini juga merupakan Rois Am dari salah satu komunitas yang ada di Bandung ini. Selamat datang, Kang. Selamat datang di podcast Litera ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa gembira sekali datang ke sini, seperti menemukan potongan-potongan tubuh saya yang dulu kuliah di sini di bawah. Memang sekarang tercecer gitu ya, Tercecer karena beda ya nama bangunan beda. beda. Oke, kenapa beliau bilang seperti itu? Karena Kang Matdon ini atau Kiai Matdon ini itu merupakan lulusan dari UIN juga. Kalau dulu Bukan, IAIN ya. IAIN saya. Ya tetap IAIN ya. Enggak mau disebut lulusan UIN. Bukan. Kalau UIN kan SA, saya masih DRS. Oh, nih Kang Matdon ini dulu gelarnya masih DRS, berarti Dr. Andes Matdon. Mati laku ya. Oke, sehat Kang ya? Alhamdulillah sehat. Oke. Tadi saya sebutkan bahwa Kiai Matdon ini adalah merupakan Rois Am atau ketua salah satu komunitas sastra yang ada di Bandung ini, namanya Majelis Sastra Bandung. Yang kalau tidak salah Kang ya, tahun depan ya 2024 ya, itu yang ke-15 Januari ya. 2004. Januari 2024 itu yang ke-15 ya. Bayangkan oleh Barai Adab di rumah, beliau sudah membuat satu komunitas sastra sampai hari ini terus eksis, terus ada sampai 15 tahun. Oke Kang, karena tema kita terkait dengan sastra dan komunitas nih. Menurut Akang gimana nih perkembangan sastra dan komunitas di Indonesia atau di Jawa Barat atau kampus misalnya? Gimana kan? Sebelumnya saya mau cerita dulu tentang pendirian Majelis Sastra Bandung ya. Ya. Jadi Majelis Sastra Bandung itu didirikan tanggal 25 Januari 2009. Waktu itu saya merasa bahwa diskusi sastra di Kota Bandung sudah agak meredup gitu setelah Forum Sastra Bandung. Ada Kang Acep Jamnur, Kang Diro, Kang almarhum Soni Parid, Kang Yuniarso Ridwan gitu. Ada Forum Sastra Bandung yang kerap sekali melakukan diskusi, tapi pada tahun-tahun itu sedang lesu gitu. Nah, saya ingin menghidupkan kembali, tepatnya tanggal 25 Januari, waktu itu didirikan dengan cara SMS. Saya, Aendra, Kang Yusef Muldiana, Mang Hermana, Hanif, kemudian Ai Kurnia Iskandar, itu SMS-an. Can aya WA Kang? Can aya WA. belum ada WA. Facebook juga belum, kayaknya waktu itu saya belum mengenal Facebook gitu. Kemudian diskusi pertama di Gedung Indonesia Menggugat, pembicaranya H.W. Setiawan, saya masih ingat, dan sampai hari ini juga alhamdulillah masih bisa merawat itu, walaupun kegiatan itu sempat terhenti selama hampir 3 tahun pada saat pandemi COVID kemarin. Nah, ketika Majelis Sastra berdiri, saya berkeyakinan bahwa pokoknya mah diskusi mau 2 orang, mau 3 orang, yang penting jalan. Dan ada 2 kegiatan, tadarus puisi waktu itu dengan pengajian sastra. Kalau tadarus puisi itu seminggu sekali, membahas tentang karya puisi. Kawan-kawan misalnya ada 10 orang nih, si A, si B, si C sampai 10. Nah, bawa karya masing-masing dibacakan, kemudian dibahas oleh si B, oleh 9 orang itu, kemudian bergiliran begitu. Ya, bergiliran. Dan tadarus puisi, pengajian sastra itu macam-macam, ada kajian film, kemudian teater dan sebagainya lah, film, teater, musik juga. Dan sampai hari ini masih terus berjalan. Baru bulan
bulan Desember kemarin tanggal 16 atau tanggal berapa ya? Ada launching buku siapa si Nur waktu itu. Mm-mm. Nah, saya melihat bahwa apalagi tahun 2010 kan baru mengenal Facebook saya. Ya. Jadi rek diskusi duaan tiluan oke di Facebooknya jadi rame gitu. Fotonya di apa di blow up gitu. Mm. Jadi rame. Akhirnya mungkin jadi terkenal ya Iya. Majelis Sastra Bandung itu akhirnya kawan-kawan waktu itu banyak yang masuk itu mahasiswa, kemudian buruh, petani, guru, bahkan yang terakhir tahun 2019 itu kebanyakan guru. Mhm. Guru dan setiap tahun biasanya hasil tadarus puisi itu menghasilkan buku gitu. Terakhir 2019 kesininya belum ada lagi. Nah, gairah diskusi di Bandung ternyata sangat bagus sebetulnya. Ya. Kalau kita mau menggerakkan itu dengan hati nurani, dengan keikhlasan gitu. Karena bagaimanapun juga orang ya kalau apa ya ingin struggle, ingin kemudian bisa lebih maju hidup, ya harus ada diskusi, Ya. harus ada diskusi. Nah, diskusi ini ternyata masuk ke misalnya di Ciwidey ada Rian Ibayana, Yan, kamu dirikanlah Majelis Sastra Bandung Perjuangan gitu, atau apa? Ternyata Rian Ibayana kemudian membentuk Kawas Sastra Kawas Sastra Ciwidey, Ciwidey. dan akhirnya berjalan. Bahkan bisa jualan kaos, bisa bikin apa perpustakaan dan sebagainya. Nah, di kampus-kampus pada waktu itu ada banyak komunitas yang melakukan diskusi. Asas UPI misalnya itu sampai hari ini masih ada. Saya yakin kalau di antara kampus itu mungkin hanya UPI saja yang masih eksis ya. Asas UPI. Kemudian tahun 2010-11 juga UIN juga ada. Ada Sasaka, Kabel Data. Kemudian muncul penyair-penyair muda dari UIN waktu itu. Ada siapa sih saya lupa, Miko Alonso, kemudian Pungkit Wijaya, banyak lah waktu itu, bahkan sampai berangkat terbanyak di Jawa Barat waktu ke Ternate, ke Ternate bareng-bareng gitu. Nah, entah kenapa pada akhir-akhir ini juga kampus tuh melempem untuk diskusi sastra, kecuali saya IKIP ya, kecuali asas UPI. Nah, saya pikir kenapa di kampus-kampus ini jarang sekali ada diskusi sastra ya. Pertama mungkin harus ada figur yang katakanlah di adab ya, Fakultas Adab ada komunitas sastra yang selalu diskusi, ada figur yang bisa mengayomi itu supaya memberikan semangat kepada adik-adiknya. Nah, kontinuitas ini yang perlu dijaga itu. Dijaga, misalnya saya katakan tadi rek duaan, rek tiluan, yang penting diskusi aja, diskusi. Dan itu artinya kayak di kampus nih Kang ya, komunitas itu penting Kang ya. Penting. Walaupun sebetulnya kemudian karya kita itu tidak dipengaruhi oleh komunitas, tetapi komunitas itu penting untuk diskusi, untuk membuat karya kita semakin bagus gitu. Harus ada diskusi. Walaupun saya katakan tadi karya sastra seseorang di komunitas itu akan berbeda-beda, dan komunitas tidak ada pengaruhnya, ada tidak, walaupun tidak berpengaruh itu komunitas terhadap karya sastra seseorang, tapi dari pergaulan itu ada. Oke. Baik, Baraya Adab ini sangat penting ya untuk apalagi nih di adab nih Kang ya. Adab ini kan ada 3 jurusan, sastra Arab, terus sastra Inggris, ada sejarah, juga ada ilmu perpustakaan. Nah, artinya bahwa seharusnya ya, apalagi yang notabene tadi sastra Arab, sastra Inggris, itu penting ya adanya bahwa mahasiswa harus membentuk komunitas sastraan untuk diskusi. Cuma memang intinya harus ada figur itu ya. Itu penting berarti ya, figur untuk mengayomi, untuk bisa membawa semangat itu, gairah semangat. Nah, Akang sendiri misalnya di Majelis Sastra Bandung sampai 15 tahun ini, apa sih Kang yang membawa sampai 15 tahun gitu ngurusin? Saya juga bingung. Kumaha tah? Di tahun kelima ya, saya mencoba mau mengundurkan diri dari Rois Am. Waktu itu ada nama Romyan, ada nama dari Hudaya. Mana lah jadi Rois Am.
Mung Araremungan. Kemudian ada Ratna, ada siapa Epi, ada banyak lah. Araremungan. Kan kalau kata ajengan Asep Salahuddin mah, makanya Rois Am salila-lila abadi Rois Am. Itu karena tidak mau, bukan saya jadi raja. Bahkan sebenarnya mah capek sebetulnya mah. Tapi ada keajaiban-keajaiban tertentu yang membuat gairah, energi begitu kuat. Karena apa ya? Mungkin karena saya hanya ingin menyemarakan diskusi, jadi teu neko-neko gitu. Yang penting mah ya diskusi dan sebagainya, itu menjadi langgeng. Jadi ikhlas kemarin Kangnya Mungkin kuduna eta keikhlasan ikhlas, itu ya. ikhlas. Berarti figur ini yang harus punya keikhlasan itu Nah ya. itu bayangkan selama 5 tahun terakhir kalau ada acara diskusi pengajian sastra itu saya sendiri telepon, Kang narasumber tanggal sekian, oke, ngebahas anu ya siap. Itu tidak ada persiapan karena kita selalu memakai tempat yang sudah siap pakai gitu. Ya. Misalnya di Balai Bahasa atau di sekarang di Kedai Jante itu yang sudah siap pakai dan tidak usah beberes. Kalau dulu di game kan harus beberes kursi, kemudian sound dan sebagainya. Sekarang mah tinggal pakai aja, tinggal datang, kudulah mau spanduk gitu. Gitu. Kebari gitu. Oke Kang. Ini semakin menarik ya pembicaraan terkait komunitas dan sastra ini atau sastra dan komunitas ini, apalagi di ruang akademik itu Kang ya. Sebetulnya kan ngebantu untuk di perkuliahan juga sebetulnya Kang ya. Iya. Karena kuliah itu kan bukan apa ya? Bukan untuk mempertajam perkuliahan, itu prakteknya harus ada di lapangan, di luar kuliah. Jadi di luar kuliah saya pernah punya media namanya Voice of Bandung, kemudian Jabar 1. Itu yang PKL ya, ada yang dari UIN, ada yang dari kampus lain. Ketika PKL itu tidak bisa berbuat apa-apa, ingin berita ke hese. Nah, untuk sastra apalagi, sastra itu kan apa ya, perlu pengolahan batin, perlu perenungan dan sebagainya. Kalau tidak, tubuh kita tidak hadir di luar itu, maka akan sia-sia. Taruhlah adab sudah menghasilkan seniman atau penyair, siapa aja. Saya nanya itu, mungkin kalau dihitung belum ada ya belum. Seharusnya memang harus ada dari sini. Harus ada ya. Kalau mau ikut diskusi tidak hanya di akademik, ruang akademik saja, harus di luar gitu. Jadi tubuh hati kita harus bergaul dengan mereka, kan kita tahu bahwa Iqra, bacalah. Membaca itu kan ada kayak ayat-ayat Qur'aniyah, ada ayat-ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah itu adalah selain Al-Qur'an ya, mata pelajaran yang sudah ada di kurikulum. Itu Qur'aniyah. Kauniyah itu yang kita melihat kemiskinan, kita melihat dunia politik, kita melihat budaya sogok menyogok, kita bisa melihat korupsi dan lain sebagainya. Itu adalah ayat-ayat kauniyah yang perlu kita perdalam. Kita harusnya bisa nonton dangdut, kemudian lihat mereka berkelahi, ya, nonton apapun lah, wayang golek, supaya kita bisa menulis. Dan itu biasanya orang sastra yang sensitif pada wilayah itu kan. Iya. Akang juga kalau nggak salah pernah bikin puisi yang tentang dangdut, terus puisi tentang ustadz televisi, kalau nggak salah. Itu yang merupakan dari ayat kauniyah itu. Iya. Saya pernah ngobrol dengan Kang Beni, kemudian Becky tentang dangdut. Ngobrolnya itu di Facebook, kalau nggak salah di thread Facebook. Kemudian saya berpikir, iya halus ya mau ditulis di PR. Kemudian saya nulis di PR sastra dangdut. Dan akhirnya dimuat ya. Iya, dimuat. Dan menjadi perbincangan waktu itu di Kebun Seni, ada diskusi khusus tentang sastra dangdut. Akhirnya pada ulang tahun ke-8 Majelis Sastra menayangkan sastra dangdut. Sastra dangdut. Tuh. Jadi lagu-lagu dangdut yang seperti Rhoma Irama, Maggie Jet dan lain sebagainya itu sangat indah gitu kalau dibaca tidak dengan tidak dengan lagu gitu. Baik, Baraya Adab,
ini penting yang dibicarakan oleh Kiai Madon ini tadi masalah ayat-ayat kauniyah ya. Artinya bahwa ruang sastra itu eh, ruangnya sangat luas ya. Ruangnya sangat luas sekali karena tadi kita bisa bicara dangdut, bisa bicara politik, bisa bicara agama gitu ya. Oke, Kang. Eh ini menarik nih. Wis, ada yang nanya. Ini langsung dedengkotnya nih dari Kawah Sastra Ciwidey. Ada Rian. Kang Rian Ibayana. Halo Kang Rian Ibayana. Terima kasih sudah hadir di acara Siniar Litera ini. Oke, tadi Kang Rian Ibayana juga sudah disebut-sebut oleh Kang Madon. Ada pertanyaan Kang. Apa saja katanya langkah yang dapat diambil oleh sebuah komunitas untuk mempromosikan dan memelihara minat terhadap sastra? Ya, Langkah apa sih Kang? sebetulnya Rian sudah mendapatkan itu Heeh. dengan membuat kaos-kaos puisi misalnya ya. Itu salah Botak satu. itu ya, botak Nah, bukan. ini buatan dia nih. Botak bukan kriminal, udah saya botak. Kalau saya gondrong. Jadi kebalikan nih. Jadi promosi itu bisa apalagi yang sekarang zaman digital ya, bisa melalui medsos, bisa melalui apa saja. Tetapi tetap buku itu diperlukan. Buku, puisi, komunitas Kawah Sastra misalnya bikin buku puisi kemudian disebarkan karena bagaimanapun juga buku secara wujud ini tidak bisa dihilangkan dan enak dibaca. Iya. Kalau internet kan apalagi usia-usia saya misalnya baca internetnya capek gitu mata. Kalau bukan bisa sesarian misalnya dan sebagainya. Itu salah satu promosinya gampang sekali kalau Rian. Bisa kaos, Kaos bisa ya. medsos. Apalagi Kang Rian kaos banyak yang udah dihasilkan ya. Dan keberenya. Puitik biasanya Kang Rian itu. Oke, terima kasih Kang Rian. Tadi udah dijawab oleh Kang Maknon. Nanti hadiahnya ambil aja di Majelis Sastra Bandung. Kaos 15 tahun Majelis Sastra Rian. Baik Kang. Tadi kita udah bicara terkait masalah perkembangan Kang ya. Perkembangan sastra baik itu di luar kampus ataupun di kampus gitu ya. Nah, yang menarik lagi Kang terkait masalah komunitas ini nih. Penting nggak sih misalnya si komunitas itu kita misalnya udah hadir dan sebagainya. Nah, ini yang suka rada mental mungkin Kang ya. Ketika karya itu dia buat atau si orang-orang komunitas itu buat, tapi kadang suka malu gitu Nah, itu. untuk dibicarakan atau dibuat Ya, sebuah ya, buku ya. atau dibawa keluar misalnya itu Jelasin. suka Di kasus di Tadarus Puisi. aya hadisna tuh sih Kang suka. Ya, kan. Di Tadarus Puisi ya. Itu yang daftar 50 orang. Tapi yang bertahan biasanya 11 sampai 12 orang lah. Yang bertahan itulah yang kemudian jadi buku. Yang lainnya tidak karena eleh. Secara revolusi atau secara evolusi eleh weh. Karena itu tadi malu. Nah, Jadi lamun dikritik dikritik wae. Padahal kritik itu punung. punung. Maka di dalam apa kitab Ta'limul Muta'alim gaya Oh iya, keluar ya, ya enak ya. di dalam kitab Ta'limul Muta'alim disebutkan bahwa kalau kita ingin menuju sesuatu yang pasti, mau jadi politikus, mau jadi bupati, mau jadi sastrawan, mau jadi penulis, mau jadi guru, mau jadi apapun, maka harus ada 6 langkah yang ditempuh. Hiji, Pertama dakain, harus cerdas. Oke. Apalagi sastrawan harus Harus cerdas, cerdas. harus menguasai berbagai persoalan di muka bumi ini. Persoalan apapun lah, politik, ekonomi, sosial dan Oke, sebagainya. ingat-ingat ya Baraya Adab. Yang pertama itu cerdas, dakain. Yang Kedua hirsin itu hirsin. kasang serem, bahasa Indonesia non kasang serem. Kasang serem tuh Sudah merasa enjoy gitu. heeh, Ya, kasang Enjoy. serem teh resep lah. Resep suka karena ya. persoalan itu, karena persoalan apapun kemudian ditulis menjadi puisi gitu. Jadi resep kasang serem teh. Wasti dakain wahirsin wastibarin harus sabar. Wastibarin, Harus sabar. Sabar itu begini. Ketika kita menulis puisi tentang korupsi misalnya,
itu tidak akan sekaligus jadi, harus direnungkan kembali. Bisa renungan itu bisa sampai 1 kali, 2 kali, sampai mungkin bertahun-tahun. Saya menulis puisi kangen Mhm, itu sampai 3 bulan, judulnya Kangen. mhm, Itu pertama sampai 2 halaman, mhm. 3 halaman, sampai ke 2 Jadi jajar. jadi 2 jajar. Kangen, bahkan angin pun kusangka dirimu. Itu saja, Heeh, tahun 2004 kalau nggak salah. 2004. Saya menulis itu. Merinding euy. Itu renungan. Itu dari 2 halaman sampai 2 jajar, 2 baris. Gila, bahkan angin pun Kusangka seperti dirimu. kusangka dirimu. Padahal Weh, semua orang dua bisa baris. menulis itu. Mhm, Bahkan handphone pun kusangka dirimu, bahkan batu pun heeh, kusangka dirimu, bahkan apapun. Sebetulnya itu bahasa biasa, heeh. tetapi kebanyakan penyair memang bisa merangkai kata dengan Mhm. apa yang belum ditemukan orang gitu. Ya, dan itu tugas penyair Ya, ya. tugas penyair. Sabar, kemudian dakain wahsin was Mas dibarin, Tibarin, wair sadin harus ada Wair yang Sadin. menunjukkan harus ada diskusi. Ya, harus ada diskusi. Harus ada apa ya? Ya diskusi tadi yang Mm-mm. ini kan. Kemudian Wadu Malin harus punya harta. Waduh, Malin harus punya Harta harta. kekayaan Kayak itu ini bukan menarik nih. cuma Harta kayak gimana nih, Kang? bukan cuma uang. Harta itu ya kekayaan Intelektual, intelektual. Karena menulis puisi itu, keinginan ya. menulis tentang intelektual seseorang. Mhm, Seseorang tidak bisa menulis puisi kalau intelektualnya rendah. mhm. Jadi yang bisa menulis puisi itu otomatis punya intelek yang bagus gitu. Kemudian yang terakhir Wadu Malin. Kalau Waduh, Kang Malin. Acep Jam bilang Wadu Malin itu harus berdarah-darah. Berdarah-darah. Harus panjang waktunya. Karena yang disebut penyair itu bukan oleh diri sendiri, baru menulis puisi di Facebook 1 kali, wah aing penyair ya. Nah, eta Kang. Nah, baru menulis puisi untuk pacar sekali, saya penyair. Penyair. Penyair itu sebutan dari orang lain ke kita, Iya. bukan kita yang menamakan diri gitu. Sama seperti sebutan ulama atau ustadz atau ajengan, itu dari orang lain yang Masyarakat menyebut, lah Kang ya. bukan diri kita. Iya. Saya ajengan ye, saya kiai ye, tidak. Kita mah ngaranna sombong. Sombong. Saya penyair ya guys, nulis buku, guys nulis. Bahkan Puisi. orang yang menulis buku 10 buku pun belum tentu disebut penyair oleh orang lain. Betul Kang. Jadi yang penting itu berdarah-darah. Berdarah-darah. Dan kayaknya dari 6 tadi ya, mungkin Akang yang di Majelis Sastra Bandung itu mungkin ya tipsnya. Mungkin karena Sa- dari Majelis Sastra Bandung kemudian lahir Rian Ibayana, kemudian Romyan, ada Romyan. Derry, ada Ica, ada Ratna Rohiman, ada banyak lah, ada beberapa orang yang akhirnya menjadi penyair itu. Mhm. Walaupun sebetulnya mereka sebelumnya sudah menulis, tetapi Ya. ditempa oleh komunitas tadi, Mhm. ditempa. Walaupun karyanya juga berbeda-beda. Itu menarik Kang bahwa ternyata komunitas itu ruang tempa ya Kang ya. Ya. Cawas candra di muka lah ya. Canda di muka, Mhm. Dan itu penting ya. Ya, Nah, penting jadi sekali. Baraya Adab khususnya ini mahasiswa nih ini sangat penting bahwa ternyata komunitas itu kalian sebetulnya harus bisa membuat dalam pengertian baru lagi, atau misalnya saya pikir kayak di UIN ini atau di sastra Inggris misalnya atau di sastra Arab misalnya, sebelum-sebelumnya kan ada, sebetulnya itu bisa dibangkitkan kembali. Dan tadi tolong dicatat ya yang 6 Persoalan itu. 6 persoalan tadi ya, yang dakain, wahirsin, Wastibarin, wastibarin, kesabaran, Wadu Malin, wadumalin, Watuli Zamanin. watulu jamanin, itu sangat penting. Oke, Kang, ini ada pertanyaan yang kedua ya, ini dari Nasrullah Kang, Kompas atau dari siapa? Kang Nasrullah. Kenal kayaknya Kang ya, Kang Nasrullah. Iya. Oke, Pak Kiai katanya, kalau komunitas ini kan sifatnya merdeka dan independen, apakah mungkin dimasuki oleh institusi resmi seperti pemerintah? Cara masuk komunitasnya gimana Pak? Terima kasih. Hatur nuhun Kang Nasrullah. Bangga Kang Maton. Kalau ini saya cara masuk komunitas. Kalau di Majelis Sastra itu tidak punya anggota. Mhm. Itu sah-sah saja sebetulnya kalau misalnya komunitas ada persyaratan untuk masuk anggota, mengisi formulir,
kemudian iuran misalnya 25.000 dan sebagainya sah Ya, ya sah. untuk ke apa Keberlangsungan si komunitas keberlangsungan itu. komunitas. Tapi di Majelis Sastra tidak punya anggota sampai hari ini, dan saya mencatat sudah ada 6.000 orang yang pernah datang ke Majelis Sastra. Dari mulai Saud Situmorang, kemudian Binhat Nur Rahmat, Bin Hatnur Rahman, Sihar, Simatupang. Oh, itu Jokpin, nama-nama keren. Jokpin, Jokpin. belum Jokpin mah. Belum. Aprijal, Oh, Afri Jamal. Oh Afrijal, ya, Afri Jamal. Nah, itu nama-nama Golagong, Golagong. Serang dan sebagainya. Dan di Majelis Sastra itu masuk ikutan, besoknya enggak apa-apa. Jadi anggota. Mm-mm. Bebas we merdeka Bebas, ya seperti tadi merdeka. kata Kang Nasrullah ya, Nah, merdeka. nah, kenapa namanya Rois Am? Apa balaganet supaya setara dengan Rois Am NU. Karena ada Dewan Taknin, ini termasuk Kang Benny Dewan Taknin. Kemudian DPR dan MPR-nya gitu. Heeh. Nah, tadi apakah pemerintah bisa masuk pemerintah? Heeh. Itu tergantung komunitasnya dan sah-sah saja. Iya. Tetapi Majelis Sastra tidak, Mhm. ya, tidak bergabung dengan pemerintah. Mhm. Pernah suatu saat ditawari oleh satu pemerintahan 50 juta untuk membuat acara, tapi ditolak. Bukan merasa benghar, karena tidak mau saja bergabung dengan pemerintah gitu. Karena pemerintah masuk kayak kayangna loba gitu. Kalaupun komunitas masuk apa pemerintah dapat bantuan nggak apa-apa, karena itu juga sah dan halal gitu. Kalau Kang, tapi kan tadi butuh harta cenah genep teh. Nah, dari mana nya komunitas Majelis Sastra Bandung? Ini ada keajaiban. Hari ini pertama kali ada diskusi, tapi can boga konsumsi. Kan itu harta ya. Harta. Saya kemudian 2 jam sebelumnya nulis status Waluh. Itu datang Waluh sanyiru Sanyiru. untuk konsumsi. Asli tam. Kemudian minggu berikutnya tidak punya konsumsi juga. Saya nulis Bolu, datang Bolu. Cik cayang nyaho nu katiluna heureuy. Roti buaya datang asli roti buaya Si karena eta di Jakarta berarti. di pusat, datang roti buaya. Nah, ada semacam keanehan-keanehan, dan keanehan-keanehan itu saya nulis di buku Jimat NU namanya. Jimat NU yang saya tulis dengan kawan-kawan Abdullah Wong, kemudian Binhat dan sebagainya, ada beberapa orang. Itu keajaiban mengurus komunitas sastra gitu. Mungkin Gusti Allah dijaga gitu komunitas mah supaya hidup gitu. Ya tadi mungkin ya buah keikhlasan bisa jadi ya. Buah keikhlasan dijaga we terus gitu. Dan alhamdulillah ya sampai saat ini. Padahal yang lebih ikhlas itu sebetulnya narasumber. Data di honor tuh. Data di honor artinya begini, yang datang ke Majelis Sastra coba Abrijal Malna. Tiba-tiba nelpon. Kang, besok diskusi di Kebun Seni, hayu sebarkeun, dan banyak orang. Kemudian Abrijal Malna orasi di situ dan melakukan diskusi. Coba lamun hajam aya Abrijal Malna sabaraha. Ya. Kang Acep jam-jam. Ya. Ada. Wah, loba nu teu dihonor, dan memang tidak dihonor gitu. Tapi mau aja gitu. Dan itu keikhlasan itu mungkin datang dari mereka, bukan dari saya. Dan seperti hari ini Kang Matnan juga datang dengan keikhlasan datang ke Siniar Litera ini. Dihonor saya dihonor. Baik ya, Baraya Adab. Ini perlu digarisbawahi ya, terutama bagi kawan-kawan yang ingin atau sedang atau bahkan sudah membuat komunitas. Artinya jangan takut gitu bahwa tadi kalau pakai bahasa kampung maka ternyata komunitas oge dijaga ku hodam ya. Benar. Ya hodaman saya ngacep hodam. Kang Acep dijaga ku hodam. Jadi jangan takut kalau misalnya membuat komunitas, nanti komunitas juga itu kalau tadi berjalan dengan keikhlasan dan sebagainya, itu akan berjalan dengan langgeng gitu ya. Oke. Baik Baraya Adab, kita ini di ujung pembicaraan,
dengan Kang Maton. Karena waktunya memang di siniar ini sangat terbatas, Kang. Sebetulnya ingin panjang lebar kita membuat berbincang terkait kesusastraan ini. Mungkin di lain waktu Akang bisa datang ke sini lagi lah dengan keikhlasan. Siap. Nah, seperti biasa di acara Siniar Litera ini kan selalu ada closing statement. Nah, ini cukup menarik karena yang datangnya Kiai Maton, penyair gitu ya. Jadi closing statementnya ini harus baca puisi. Nah, terserah Kang baca puisinya mau 100 puisi mangga, mau 3 menit mau. mau 1 mau 2 mangga Kang, silakan. Siap. Waktu Ya. mangga Kang. Ini puisi ditulis tanggal 19 Maret 2019. Judulnya Absurd. Seekor papatong terperangkap di figura. Almanak tertawa dan bunga-bunga berguguran di samping kantor wali kota. Sementara wajah kota rumek dengan spanduk-spanduk caleg. Kepada siapa aku bertanya jika ragu begitu deras? Dan membiarkan papatong, almanak, serta bunga berkeliaran lupa purwadaksi. Tak jelas tujuan awal. Apakah mengimani waktu harus mengubur hasrat, mengorbankan idealisme? Bandung, 19 Maret 2019. Kang, satu lagi kayaknya. Saya pernah ke Pangandaran, kemudian ke ini kan Santira. ayat-ayat kauniyahnya nih. Nah, di Pangandaran itu ada Santira. Santira itu semacam Situmang Citumang yang Green Canyon itu. Ya, Green Canyon itu bagian. Santira. Kau melarikan pikiranku ke lorong gelap, matahari tak bercahaya ditikam lirih angin. Mata malaikat menerkam tubuhku, menurihkan luka di dada, jantungku berdegup seperti diinjak sepatu tentara. Oh Santira, bilakah kau maut, betapa ngeri aku mencumbumu, hingga aku menciummu dalam jarak 100 meter, tak sampai meski gelinjang lehermu memagukanku. Kekasihku, Santira, mari tidur sejenak, melupakan waktu. Pangandaran, 7 Agustus 2002. Ini terbukti ya, Kiai Maton sebagai penyair itu tadi ruang-ruang kauniyahnya sangat diperdalam, terus kemudian menghasilkan puisi-puisi yang canggih. Sebagai closing statement dari saya, jangan takut untuk membuat komunitas, jangan takut untuk berkreativitas. Maka saya titip tadi, catat 6 poin yang sudah dikatakan oleh Kiai Maton dari Ta'lim Muta'alim. Terima kasih. Saya Bunyamin Fasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang. Sip, hatur nuhun. Aduh. Apunten.